dari Abi Hurairah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan, melihat seseorang yang sedang salat, yab'atsu bi lihatihi, dan di dalam salatnya itu dia melurut-lurut janggutnya seperti ini, apa Ibu? Rasulullah lihat dia melurut-lurut janggutnya seperti ini. Ada orang salat itu, Pak. Ya, kalau jari itu, Pak, bergerak, jari jemari ini bergerak, tidak masalah, Pak. Ini tidak apa-apa. Tapi kalau lengan tangannya, sikunya atau satu tangannya ini bergerak, ini tidak boleh. Di dalam mazhab Imam Syafi'i 3 kali berturut-turut batal salat. Pegang janggut gini, Pak. Panjang janggutnya mungkin kan? Wah. 3 batal. Ya. Begini, 1, ini naik ke atas dihitung lagi nih, Pak. 2, 3 batal itu. Ya. 1, 2, 3 batal. Tapi orang melurutkan bukan begini, Pak. 1, tapi dia ngangkat ke atas tuh dihitung juga tuh. 2, 3 dihitung, 3 kali berturut-turut. Nah, boleh dalam mazhab Imam Syafi'i, fikih Syafi'i, batal salatnya. Ya. Maka Rasulullah melihat seseorang salat sedang melurut-lurut janggutnya seperti ini. Kemudian faqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau khasha'a qalbu hadza", jikalau kalbunya khusyuk, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, la khasha'at jawarihuhu, maka seluruh anggota tubuhnya akan tenang. Itu yang khusyuk betul-betul dari hati, Bapak Ibu. Yang betul-betul zahir dari hati. Akan tampak dari anggota tubuhnya itu, jawarihnya itu menjadi tenang. Itu yang dari hati, bukan yang dibuat-buat ya. Kalau yang dibuat-buat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sama aja bohong ya. Itu bukan dari hati. Kalau dia buat-buat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka pernah Huzaifah berkata, ya, qala Huzaifah, iyyakum wa khusyu'an nifaq. Takutlah kalian, hati-hatilah kalian dengan kekhusyukan orang-orang yang ada nifak di dalam hatinya, munafik, kemunafikan. Jadi orang munafik ini dia icek-icek khusyuk juga, Bapak Ibu. Nah, itulah bahasanya, ya. Bukan dari hatinya, tapi dia buat-buat biar terlihat tenang, biar orang menyangka dia ini sedang sholat khusyuk. Itu kerjaan orang munafik, bukan dari hatinya. Kalau dari hati, insya Allah jawari, anggota tubuh itu dia tenang dengan sendirinya. Tapi kalau dibuat-buat, luar nampak tenang, di dalam rasa khusyuk. Itu yang dibuat-buat tuh. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Huzaifah berkata, iyyakum wa khusyu'an nifaq. Takutlah kalian dengan gaya salat orang-orang munafik itu, ya. Karena dia khusyuknya itu dibuat-buatnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Faqila, kemudian ada yang bertanya, wa ma khusyu'un nifaq, apa yang dimaksudkan kekhusyukan di dalam hati yang mempunyai penyakit nifak itu? Qala, Huzaifah berkata, antarul jasada khashi'an, bahwasanya engkau melihat seseorang itu salat dengan tubuh yang tenang, anggota badan yang tenang, wal qalbu laisa bi khashin, tetapi kalbunya itu sebenarnya memikirkan banyak hal sekali, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Tidak tenang sebenarnya kalbunya itu, ya. Badannya aja kalian lihat tenang, ya, tapi hatinya tak tenang. Itu kekhusyukan yang dibuat-buat. Nah, ini penyakit nifak nih, Bapak Ibu. Jangan sampai ada pula di diri kita nih penyakit nifak itu, ya. Di depan orang kita nampakkan tenang sholat kita, mata tertuju ke tempat sujud, mulutnya bergerak-gerak, ya kan, ditenang-tenangkannya muka, padahal hatinya itu, ya, hatinya itu sedang gelisah itu, memikirkan pekerjaan keduniaannya, ya. Di luar aja dibuat-buatnya, biar orang menyangka ini dah riya juga sebenarnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Apa kata Rasulullah SAW? Lau khasha'a qalbu hadha, jikalau dia itu khusyuk dari hatinya, la khasha'at jawarihuhu, maka niscaya akan tenanglah sekalian anggota badannya. Jadi kalau nampak orang tenang sholatnya, Bapak Ibu, itu orang khusyuk itu. Tapi yang bukan dibuat-buat ya. Nah, itulah orang khusyuk itu. Kalau asik menggaru, ya kan? Itulah khawatir juga. Tapi jangan kita nilai-nilai orang, tidak boleh dong. Ini tidak khusyuk nih dong. Kita bukan nabi, ya. Jangan nilai-nilai orang, biarin aja dia mau kayak mana pun. Janganlah kita cepat memvonis, itu tidak boleh. Kadang orang awak nih itu penyakitnya tuh, Pak. Ya. Apa kawan ini asik nak menggaru? Ini sholat orang munafik nih. Ini tidak khusyuk nih. Mana tahu kita? Ya, ini ada pula Pak yang di luarnya barangkali ada pula kan. Di luar nampak tak khusyuk dia.
ya, suka menggaru, suka apa, tapi hatinya tenang. Mana tawadu pula nih Pak. Intinya maksud saya tuh enggak boleh kita memvonis orang enggak khusyuk apa. Ya. Orang awak ni suka menilai yang aneh-aneh Pak, suka memvonis. Nampak orang mati mata terbelalak, kita belah ni suul khatimah nih. Ini ahli neraka nih. Ya, karena dia mungkin semasa hidupnya maksiat terus nih. Nampak orang senyum, ini ahli surga nih. Ya. Itu tidak menjamin tuh, tidak menjamin tuh. Berbui-bui mulutnya, Pak, terbelalak matanya, tenganga mulutnya, belum tentu ahli neraka. Karena terbelalak mata, tenganga mulut itu Bapak Ibu bukan karena amalannya tusuk, ya, bukan karena amalnya itu buruk. Karena Rasulullah SAW katakan, idza kubidatir ruh, apabila ruh itu ditarik, dikeluarkan daripada jasad itu, maka tabi'ahul basar, mata itu akan terbelalak melihat ruh yang keluar dari badan itu. Oh, rupanya dia melihat ruhnya sendiri Bapak Ibu yang keluar dari badan itu. Orang yang meninggal mata terbelalak itu bukan karena amalnya buruk. Ini kadang orang awak nggak ngerti Pak, tengah ngomong lu kawan tuh ini neraka, belum tentu dia lagi dia. Nah, dia kayak mana nanti tuh? Ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, baik, itu ya. Kemudian hadis selanjutnya dari Anas radhiyallahu anhu. Hadis ini daripada Anas radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda, "Idza quddimal asya", apabila makan malam itu telah disajikan, dihidangkan, fabda'u bihi, maka makanlah dulu qabla an tusallul maghrib, sebelum kalian mengerjakan salat maghrib. Padahal salat maghrib itu salat yang waktunya pendek tuh Pak ya. Kalau dah disajikan makanannya, dah dihidangkan makanan, makan lo kata Rasulullah. Makan dulu. Hadis ini illatnya ya, yaitu bagi orang-orang yang lapar kali ya Pak Ibu. Ya. Yang lapar kali, tak tahan dia lagi loh. Ini mau sholat maghrib nih ya, iqamat mau dikumandangkan lagi nih, makanan dah disajikan, perut dia lapar betul, tak tahan dia lagi, maka makan dulu, fabda'u, makan dulu kata Rasulullah, dahulukan makan itu dulu. Ini apa sebabnya Bapak Ibu? Rasulullah memerintahkan kepada kita agar mendahulukan makan. Untuk apa Bapak Ibu? Inilah berhubungan dengan sholat khusyuk tadi itu. Sebab Bapak Ibu, ada orang sholat ini dia bawa terasi, bawa sambal belacan, bawa sempedas dalam sholatnya. Ada pemikirannya tuh ya. Makanan pemikirannya, karena tadi dia mau sholat perutnya lapar, dia tengok hidangan dah dihidangkan tapi dia tidak mau makan, dia sholat, terbawalah ke dalam sholat. Itu yang dikhawatirkan Rasulullah itu Bapak Ibu. Sampai sebegitunya pengertian Rasulullah itu dengan kita Bapak Ibu. Pengertian tak Rasulullah dengan kita Bapak Ibu? Pengertian. Jangan sampai sholat kita itu terganggu. Sayang Rasulullah sama kita Bapak Ibu. Ya. Tapi bagaimanapun Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sholat itu tetap yang diutamakan. Ini bukan membanding-bandingkan sholat dengan makan nih Bapak Ibu. Ya. Sebenarnya yang diutamakan di sini Bapak Ibu khusyuk di dalam sholat itu. Bukan sholatnya sebenarnya, khusyuk di dalam sholat. Kalau kita kaji pula yang dalam-dalam sedikit Bapak Ibu, yang diutamakan di dalam sholat itu sebenarnya Bapak Ibu khusyuknya itu yang menjadi inti itu. Power sholat itu khusyuk itu. Kalau sholat tidak khusyuk Pak, tidak ada powernya Pak, tidak ada gunanya sholat itu. Tidak mampu sholat itu mencegah perbuatan fahsya dan munkar itu kalau tak ada power dia. Power sholat itulah khusyuk itu Pak. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Jadi kalau ini Bapak Ibu sholat maghrib nih ya, yang waktunya pendek ini, apalagi kebiasaan orang kita Bapak Ibu suka buat kenduri sesudah maghrib menjelang isya. Penyakit orang awak aja nih Bapak Ibu. Kenduri itu habis sholat isya lah. Habis sholat isya baru makan kita mau sampai subuh, apa-apa makan. Ini habis maghrib sampai ke isya, waktu pendek, yasin lagi, tahlil lagi, makan lagi, azan isya berkumandang. Ya, kan bukan semuanya yang sedang kelaparan itu. Ada yang udah kenyang, apa kan? Tapi dek segannya Pak dengan ahli bait ini, ya makan juga. Telat jadinya orang sholat isya. Ya, kalau yang kelaparan tidak masalah lah. Ya, itu dimaafkan lah. Makanlah dulu kata Rasulullah tadi kan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau buat kenduri usahakan habis isya, jangan habis maghrib, karena waktu dekat sekali ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi gimana nih Bapak Ibu? Kalau ada juga orang buat kenduri habis maghrib nih, ya yasin, tahlil lah selesai itu kan makan tuh. Ya. Atau pas pula azan berkumandang, makanan baru dihidangkan. Azan isya berkumandang, makanan pas baru dihidangkan. Terus gimana Bapak Ibu?
Mau makan apa mau salat? Itulah hadis tadi tuh. Lapar enggak? Lapar kali enggak? Pakai kali pula lagi tuh. Lapar kali enggak? Kalau lapar biasa aja ya janganlah sholat aja lah. Insya Allah enggak ngaruh. Tapi kalau lapar kali, wah itu ngaruh nanti tuh Bapak Ibu. Teringat dia rendang, dendeng tuh kan. Itu udah bahaya tuh Bapak Ibu. Itu yang sholat bawa rendang, dendeng itu Bapak Ibu bahaya tuh. Ya. Lebih baik makan aja lah dulu. Kata Rasulullah SAW, fabda'u, makanlah dulu. Kalau lapar kali makan dulu. Kalau enggak lapar ya sholat. Bagaimanapun sholat tetap nomor 1 diutamakan. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau Bapak Ibu, saya enggak ngaruh, saya Ustaz, lapar pun saya enggak ngaruh saya. Insya Allah enggak ngaruh. Mantap dia tuh. Ya, sholatnya lah. Jangan makan, ya sholat aja. Ya. Nantilah siap sholat isya, balik lagi ke rumah orang itu makan lah. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang awak malu itu Pak, ya. Malu dia itu makan aja langsung Ustaz, ya kan. Balik-balik malu Pak, ya kan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis selanjutnya daripada Aisyah. Hadis ini daripada Aisyah radhiyallahu anha yang Allah meridainya. Qalat, Aisyah berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anil tifati fi shalah, tentang orang yang suka menoleh-noleh di dalam salat. Ada nih Bapak Ibu. Ntar ke pelapon mata. Bacanya kaligrafi itu semua Bapak Ibu. Nampak pula nanti jadwal kurban, nama-nama orang kurban dia baca. Ada nama saya enggak ada. Mana pula ada pernah enggak berkurban. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya baca sama pandangnya semua Bapak Ibu. Ini orang-orang seperti ini ya, pernah ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah tentang orang-orang yang suka menoleh-noleh di dalam salat. Ya. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan min salatil abdi. Rasulullah bersabda, itulah sambaran. Sambaran Bapak Ibu, itulah sambaran pada pandangan seseorang hamba yang sedang mengerjakan salat, yang mana sambaran dari pandangan tersebut adalah dari syaitan. Syaitan yang menyambar pandangannya itu. Di waktu kita melihat ke pelapon kemana-mana dalam salat itu Bapak Ibu, ya itu adalah curian, ya. Pandangan, sambaran dari syaitan, ya, laknatullah alaihi, untuk merusak solat seorang hamba Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini hati-hati nih. Ini kalau Bapak Ibu tengok orang suka nengok ke atas, ke bawah, kanan, kiri, itu setan sedang di matanya itu setan di matanya itu sedang merusak solat. Maka ya Pak, di depan itu misalnya ada kurban, ada sumbangan di depan para salat. Iya, kalau bisa papan pengumumannya Pak, papan iklan nih, jangan di depan sini, di samping atau di luar sana, bagus. Ya. Karena Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Aisyah juga punya kiram. Ya, Aisyah juga punya kiram, yaitu kita artikan tirai lah. Aisyah ini dia punya tirai. Tirai ini belang-belang. Ya, ada motif-motif ya, lukisan seperti itulah, ada gambar-gambar Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian ya maklumlah wanita Bapak Ibu suka cantik-cantik kan? Dihamparkan ya di dinding, ditempelkannya dinding tirai tadi itu yang bergambar-gambar tadi. Rasulullah salat di situ. Rasulullah salat di situ. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah bersabda kepada Aisyah, amiti, singkirkanlah ini dariku hai Aisyah. Ini Rasulullah nih Bapak Ibu merasa risih, ya, merasa risih dengan yang bergambar-gambar yang berwarna-warna di hadapannya. Ya. Apalagi membaca kaligrafi Bapak Ibu. Ya. Rasulullah aja merasa risih, terganggu. Kendaknya baca santai, baca daftar kurban bacanya satu-satu Bapak Ibu. Dia sudah sholat nih, karena imam baca panjang kali, ya. Jadi dia tak berzikir kan, putus itu hatinya dari zikir. Masuk setan tadi menyuntikkan hal-hal lalai ke dalam hatinya. Dibacanya lah daftar kurban apa segala macam itu. Jauh. Kalau ngomongin khusyuk, jauh dari khusyuk orang itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Apa kata Rasulullah? Amiti anna, jauhkanlah dariku wahai Aisyah, ya, tiraimu ini, singkirkanlah, ya. Kenapa? Karena fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'ridu li fi salati. Karena senantiasa terbayang-bayang nampak sama aku ukiran-ukirannya itu, warna-warnanya itu. Maka juga di dalam hadis ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, para ulama al-fuqaha, para ulama fikih mengatakan makruh hukumnya memakai pakaian belang-belang dalam sholat. Usahakan satu warna aja, kalau hitam-hitam, kalau biru-biru, kalau putih-putih, jangan berwarna-warni, mencolok pula tuh warnanya. Itu
Karena nanti orang sholat Bapak Ibu, perhatian orang itu bukan kekusukan di dalam hatinya, itu bukan kepada Allah, tetapi tertuju kepada pakaian kita itu. Cantik baju kawannya. Ya. Ini bukan orang lain, bahkan diri kita sendiri. Usahakan Bapak Ibu jangan pakai yang belang-belang ini. Pakai kalau putih-putih, hitam-hitam, satu warna aja. Kalau 2-3 warna tak mencolok tak masalah Bapak Ibu. Ini yang mencolok itu, warnanya menyilaukan mata, mengundang perhatian orang. Nah itu, kalau bisa jangan dipakai dalam sholat. Bahkan kita sholat nih Bapak Ibu, hindari pakaian yang berwarna-warna, bermotif-motif, apalagi yang mahal-mahal. Ya, tidak apa-apa pakai yang mahal di dalam sholat, itu bagus tuh. Ya, kita gunakan di jalan Allah harta kita tuh. Tapi jangan sampai yang merusak hati kita, jangan sampai merusak kekhusyukan kita dalam sholat. Ini kain bagus nih dalam sholat. Ini aku beli di Mekah kemarin, ini mahal nih. Pakai pula jam aksesoris, tengok kan jam, ini jam mahal nih. Tengok Allah sibuk memikirkan hal-hal itu di dalam sholat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka Rasulullah katakan, amiti anna, singkirkanlah ini dariku wahai Aisyah, karena la tazalu, senantiasalah tasawiruhu, gambar-gambarnya itu, ya belang-belangnya itu, ta'ridu li fi sholati, nampak di dalam sholatku, merasa risih Rasulullah SAW. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sunnah yang disunnahkan betul-betul putih ya Bapak Ibu. Dalam sholat ini pakai yang warna putih. Ya, putih. Ya, pokoknya satu warna lah. Ya, yang satu warna, jangan macam-macam, banyak kali warnanya, mencolok pula lagi, hindari. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan ngomongin mahal murah sebenarnya Bapak Ibu. Kalau yang mahal pun bagus kita bawa ke sholat. Bukan, tapi jangan sampai mengusik kekhusyukan di dalam sholat.